Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mengajarkan anak kita suku kata na. Ya. Nah, itu saya bisa pakai nafas, nanas, dan nasi. Tuh. Kalau ada yang lain juga boleh ya. Nah, jangan lupa sebelum kita mengajarkan anak kita berdoa dulu. Doa kelancaran berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Nah, setelah itu kita ajak anak kita untuk bersama-sama berdoa Al-Fatihah dan sebelum belajar. Nah, biasa kita sebelum memulai pelajaran kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Anaknya tuh harus, kalau bisa sih anaknya yang nunjuk, kalau enggak ya udah kita yang nunjuk, tapi anaknya harus lihat ya, kita nunjuk huruf apa, kita anaknya harus lihat. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Ingat, kalau udah lancar bernyanyinya A sampai Z, kita balik dari sini ya nak ya, dari Z ya kita nyanyi ya. Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A. Oke, bisa diulang 3 kali juga boleh, kalau enggak 1 kali juga nggak apa-apa. Setelah itu biasa huruf vokalnya ya. Ingat, ini huruf vokal ini dasar ya. Sebagai dasar untuk belajar suku kata bi yang belakangnya i, bu belakangnya u, b belakangnya e, dan bo belakangnya o. Ini dasar banget ya. Kenapa ini alasannya harus ini, biar anak tuh nantinya tuh nggak asing gitu. Jadi dia lidahnya udah biasa mengucapkan, jadi dia enak nantinya gitu, nggak belibet. Ayo, A I U E O, dan ingat harus ngikutin, tangannya harus digenggam semuanya. A 1 I 2 U 3 E 4 O 5. Oke? A I U E O, babi bu bebo, caci cu ceco, dadi du dedo, fa fi fu fe fo, gagi gu gego, ha hi hu he ho, jaji ju jejo, kaki ku keko, lali lu lelo, mami mu memo. Stop sampai mak. Kenapa saya sampai mak buat nyanyi pertama ini, enggak sampai Z sekalian, bisa sampai zazi zuzezo gitu. Karena kadang yang kita itu mempengaruhi nanti dia pikir, dia kan kita baru sampai mak nih ya kan, hari ini nak. Kalau dia udah ngucapin, takutnya nanti dia nggak konsentrasi ke depannya. Misal aku udah nyampe za nih ya kan, nanti dia bisa nak itu dia ke za jadi za gitu, atau nak itu jadi pa atau ra gitu. Jadi biar menata pemikirannya anak-anak. Berarti kan anak-anak kan kosong nih, belum pernah belajar kan. Jadi kita ya udah perlahan aja gitu, sesuai aja gitu. Jadi dia pikirannya tuh nggak semrawut atau gimana gitu. Jadi tertata gitu. Nah, setelah ini biasa kita ingatkan kalau kita udah sampai mak ya belajarnya ya, boleh pakai nyanyian. Kalau udah bener-bener bisa, nggak usah pakai nyanyian, bisa. Ini apa? Ba, ini ca digabung baca. Ini apa? Da, ini fa digabung da fa. Ini apa? Ga, ini ha digabung ga ha. Ini apa? Ja, ini ka digabung ja ka. Ini apa? La, ini apa?
apa ya, misal begitu, dia lupa ini siapa ini gitu kan, misal mama jadinya apa ma. Nah kalau misalkan ada yang lupa, dia sebutin suruh 5 kali, coba ini ma sebutin 5 kali, ma gitu. Udah, ini bisa diulang sampai 3 kali juga. Oke, sekarang kita lanjut ke materinya, itu suku kata na. Nah biasanya itu di rumah kan ada, biasanya kalau anak-anak tuh kita sebagai orang tua biasanya sih ada tempel-tempelan gitu kan, tempelan buah-buahan, gambar buah-buahan gitu kan ya kan, di temboknya. Nah bisa kita langsung tunjuk ke gambarnya gitu, atau pakai kartu kan, biasanya ada kartu gambar-gambar. Nah kita kasih tahu ini kartunya, ini apa, oh ini nanas. Nah jadinya apa, nah ingat, nanas. Kalau enggak kita kasih clue, buah berwarna kuning ada mahkotanya, nanas. Buah berwarna kuning ada mahkotanya apa, nanas. Boleh begitu. Apa ini? Nah, dan selanjutnya sampai selesai ya. Kalau masih ada yang lupa, biasa anak-anak kadang cepet lupa. Jadi kita ingetin lagi, kasih clue-nya lagi. Ini apa itu hewan berbadan besar, gajah. Jadinya apa, ga. Ini apa, buah bermahkota, nanas, digabung ga. Nah harus begitu ya gitu. Udah, setelah itu saya lupa. Biasa ya, kita kasih nulis biar terbiasa. Kita ngelatih anak kita tuh nulis yang rapi. Kenapa nulis yang rapi? Pengalaman. Jadi saya punya murid tapi dia nulisnya gak rapi. Nah setelah itu, karena pasti kalau guru kalau nulisnya nggak rapi, walaupun dia jawabannya benar, sebenarnya benar nih, kalau kita nggak bisa bacanya kan jadi salah ya kan. Nah dari situlah saya berpikir bahwa tulisan itu harus setidaknya bisa dibaca lah ya kan. Kalau nggak rapi banget, misalkan kan kalau anak cowok kan biasanya nggak rapi tuh, setidaknya bisa baca. Jadi kalau setelah anak kita ngebaca nih, udah belajar suku kata nih, suruh nulis anaknya. Nah setelah ditulis sampai 5 misalkan kan udah ditulis nih, coba anaknya tuh suruh baca tulisan dia bisa nggak gitu. Jadi kalau misalkan dia nggak bisa, nah kita balikin, adek aja nggak bisa baca, apalagi bu guru nanti pasti nggak bisa baca juga. Nanti walaupun misal jawaban adek bener, bu guru nggak bisa baca, ya disalahkan sama gurunya. Jadi sekarang kalau nulis itu yang rapi, kasih pengertian begitu ya. Jadi kenapa biasanya tuh anak-anak tuh kenapa sih harus nulis rapi-rapi gitu kan, nanti kan udah nulis gitu. Nah kita kasih tahu begitu, kenapa, alasannya tuh apa gitu. Makanya setelah mereka nulis, mereka suruh baca sendiri tulisannya mereka gitu ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga moms semuanya dan anak-anaknya, keluarganya semuanya diberi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.